Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini menjelang sore hari sambil menunggu asar, kita bisa berkesempatan hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan setiap tempat di mana kita gunakan tempat tersebut untuk beribadah, berzikir, bertolabul ilmi seperti ini menjadi catatan-catatan yang memberatkan di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita membuka kajian di Masjid Al-Karomah ya, Syekhuna Kiai Haji Badruzzaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan keberkahan, limpahan kebaikan, dan juga mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sebagai bekal bagi kita untuk menjalani amanah kehidupan ini. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kajian kita akan bersifat tematik, yang mana di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai semangat menjadi generasi muslim yang rahmatan lil alamin. Sebelum kita sampai pada kajian bagaimana memupuk semangat dan membangun generasi pribadi muslim yang rahmatan lil alamin, maka harus saya ingatkan kembali tentang motivasi kita, semangat kita untuk berduduk hari ini di sini gitu ya. Saya sendiri selalu mengingat, dan tentu itu jadi memori yang berharga bagi saya ketika pertama kali saya setelah sekian lama gitu ya berkunjung lagi ke pondok pesantren Zawiyah ini. Dulu saya ditemani oleh Siti, Rohan, Ridwan. Kemudian saya menyampaikan waktu itu sama teman-teman bahwa banyak dan sedikit itu tidak pernah jadi ukuran bagi saya. Itu di satu ruangan waktu itu rasanya waktu itu berhenti gitu kan, ketika saya mengingat gitu ya fadilah-fadilah penuntut ilmu. Jadi bagi saya pribadi tentu bukan jarak yang sedikit ya dari rumah saya berangkat sampai saya terduduk di majelis ini. Tapi saya selalu mengingat sekali apa yang diajarkan oleh guru-guru kami itu, bahwa seorang penuntut ilmu sepanjang dia keluar dari rumahnya lalu dia melangkahkan kaki kanan, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka malaikat itu akan menaungi sayap-sayapnya karena ridho atas pencari ilmu tersebut gitu ya. Jadi walaupun bukan jarak yang sedikit,
dari tempat saya sampai ke sini itu, namun semangat dan fadilah keutamaan penuntut ilmu itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya gitu. Bahwa dalam riwayat hadis, satu langkah itu penuntut ilmu itu menggugurkan dosa-dosanya, dan langkah lainnya itu mengangkat derajat. Kadang saya merasa bahwa ya saya punya amalan ini masih berantakan. Kalau dihisab juga menegangkan rasanya ya. Jadi saya punya amalan apa yang bisa saya banggakan? Saya punya amalan apa yang bisa memberatkan catatan timbangan saya? Maka mudah-mudahan langkah kaki saya menuju majelis ilmu ini adalah langkah yang dicatatkan yang mudah-mudahan memberatkan timbangan yaumil hisab. Jadi bayangkan ya, satu langkah menggugurkan dosa, langkah lainnya mengangkat derajat. Maka kalau dihitung itu berapa langkah kan dari tempat saya ke sini gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman pun yang hadir ke sini juga tidak melupakan fadilah-fadilah penuntut ilmu seperti itu. Dan kemudian tidak hanya sampai di situ, ternyata dalam hadis yang lain disebutkan bahwa penuntut ilmu itu cacing-cacing, ikan-ikan, hiu di lautan itu mendoakan ampunan untuknya. Bahkan sepanjang dia terduduk, terdiam di majelis ilmu, maka malaikat itu akan mengerumuninya karena ridho atas apa yang dilakukan, atas perjuangan yang didedikasikan oleh penuntut ilmu tersebut. Jadi saya ingat ya waktu itu di ruangan PLK itu ya, saya menyampaikan bahwa mungkin secara fisik mungkin hitungannya itu sedikit gitu ya yang berada di ruangan tersebut gitu. Tapi kan kita nggak tahu kita ini sedang dikerumuni oleh berapa banyak malaikat yang ikut hadir, menyimak, menyaksikan, turut menuntut ilmu atau ikut berzikir. Maka sedikit dan banyak itu sama saja sebetulnya. Bagi orang-orang beriman itu sedikit tetap dilihat Allah, banyak juga ya tetap dilihat Allah gitu. Namun yang jadi masalah itu kan kalau banyak membuat kita lebih ingin dilihat oleh makhluk ya, oleh manusia. Kalau sedikit semangat kita melemah karena ya kita tidak ditatap oleh manusia. Maka langkah kita itu ingin mendapatkan ridho Allah atau ingin mendapatkan tatapan manusia, kan itu pertanyaannya itu kan. Maka mudah-mudahan semangat ini teman-teman juga bisa bisa selalu mengamalkan apa yang guru-guru kalian ajarkan gitu. Apa yang guru-guru kalian pun contohkan. Karena saya pun pendidikan dari guru-guru saya ya begitu gitu. Ada orang nggak ada orang sama aja. Orang sedikit, orang banyak sama aja. Justru lebih bahaya banyak orang. Karena apa? Kalau banyak orang itu bisa jadi niat kita itu bisa berubah. Yang tadinya kita datang ke majelis ilmu itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba bisa berubah karena banyak orang. Tiba-tiba pengen caper, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan berwibawa dan lain sebagainya. Maka tentu niat itu kan berubah ya. Tapi mungkin dengan yang sedikit itulah Allah itu menurunkan karunia dan ridhonya gitu. Karena ya kita lolos dari ujian keikhlasan, niat kita pun tidak berubah,
dari rumah sampai kita terduduk di majelis ini bahwa niat kita ya semata-mata mencari ridhonya Allah aja gitu. Jadi nggak ada halangan, mau jauh, mau dekat, mau dilihat, mau nggak dilihat. Karena ya tadi ya, orang sedikit dilihat Allah, orang banyak juga sama aja. Allah itu maha menyaksikan setiap perbuatan hamba-hambanya itu. Maka saya juga kadang kalau lagi di jalan itu ya, kadang selalu terpikir gitu, gimana kalau apa ya, ya makanya kadang sedih gitu ketika najwa juga di grup kan, Pak hati-hati di jalan gitu ya. Kan nggak tahu ya, mungkin bisa jadi kan perjalanannya kan perjalanan yang mengantarkan saya ke, ya kita nggak pernah tahu gitu kan, perkara ajal, umur. Jadi salah satu misteri kehidupan, salah satu misteri terbesar di kehidupan ini adalah kematian. Pertama, kita nggak pernah tahu di mana kita mati. Kedua, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Dan yang ketiga, waktunya pun kita nggak tahu. Ya bisa jadi aja gitu kan. Ketika saya berjalan ke sini itu adalah ya tempat terakhir gitu bagi saya. Maka mudah-mudahan langkah kita ke sini, kalaupun tengah jalan kita harus dipanggil pulang, mudah-mudahan tercatat. Karena dalam hadis yang lain, langkah penuntut ilmu itu dicatatkan baginya sebagai jihad fisabilillah. Bahkan sampai kita itu pulang kembali ke rumah nanti, pulang kembali ke rumah. Jadi sepanjang jalan kita pulang pun kita masih tercatat sebagai orang yang sedang berjihad fisabilillah gitu untuk mencari ridhonya Allah dengan bertolabul ilmi, berzikir di majelis-majelis seperti ini gitu yang dimuliakan oleh Allah. Nah mudah-mudahan limpahan keberkahan bisa kita dapatkan ya dengan berkumpul bermajelis seperti ini. Dan tentu saya ingatkan juga bahwa majelis-majelis ilmu seperti ini harus dilapangkan. Ini pun saya nasihat juga dari guru-guru saya gitu, bahwa majelis ilmu itu harus dilapangkan. Agar apa? Agar semangat kita dalam berdakwah itu tetap bisa tersebar luaskan, tersampaikan. Perkara orang mau datang, tidak mau datang, itu bukan urusan kita. Sama kayak orang mau dapat hidayah, mau nggak dapat hidayah, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyeru, mengajak gitu kan. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, segitu aja tugas kita. Jadi bagi warga KPI pada khususnya atau teman-teman di sini kan sebagai santri yang sudah banyak mengenyam ilmu pendidikan agama dari semenjak bangku sekolah mungkin ya, tentu kan hal-hal semacam ini bukan hal yang asing untuk didengar gitu ya. Bahwa tugas bukan untuk membulak-balikan hati. Membulak-balikan hati itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala saja. Taufik, hidayah juga sama. Jadi jangan anggap karena dakwah kita lah orang itu berubah. Nah ini pun adalah hal yang fundamental dalam kajian, khususnya ya dalam kajian metodologi dakwah, bahwa tugas kita itu hanya menyeru, bukan untuk merubah. Perkara orang berubah, perkara satu kondisi bisa mungkin terselamatkan, itu bukan karena kita, bukan. Oh karena termotivasi oleh ilmu yang kita sampaikan, oleh dakwah yang kita ajarkan, bukan. Itu mah Allah aja sudah menolong hambanya. Allah aja sudah mencurahkan karunia dan nikmatnya gitu. Perkara kita mah hanya sebagai jalan aja, jalan tersampaikannya ilmu gitu dari Allah kepada siapapun hamba-hamba yang dikehendakinya gitu. Nah, tugas kita mah hanya mensiarkan, menyampaikan, mengajak gitu ya. Jadi sekali lagi perkara
mau ikutan atau enggak, mau datang atau enggak itu bukan wilayah kita itu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi catatan ya bagi pertemuan-pertemuan di pekan selanjutnya gitu ya, seperti yang tadi kita bicarakan. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang generasi, memupuk semangat generasi rahmatan lil alamin, saya akan sedikit bercerita dulu nih tentang ya kemarin itu kan qadarullah lah, saya itu diajak ngopi gitu kan sama anak-anak di sana gitu, sama Randy, Amar, kemarin banget pada maghrib lah gitu ya. Di situ kami bercerita gitu, atau anak-anak juga bertanya gitu. Singkatnya yang kami ceritakan itu seputar kecerdasan. Kecerdasan itu seperti yang kita tahu ada 3 ya. Ada intellectual question, jadi kecerdasan intelektual berbasis logika berpikir. Dan tentu triggernya apa tuh? Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu triggernya adalah curiosity. Curiosity itu apa? Kekepoan, kepo, pengen serba tahu. Jadi sebelum kita sampai pada bagaimana memupuk pribadi yang rahmatan lil alamin, maka modal awalnya adalah kuriositas, atau kita harus selalu kepo ya. Kepo akan ilmu pengetahuan, wawasan, belajar dari pengalaman, ataupun ilmu-ilmu yang sejauh ini belum kita pelajari gitu loh. Itu yang pertama ya, IQ itu ya. Yang kedua EQ, emotional question. Apakah emotional question itu bagian dari kecerdasan? Tentu saja, karena emotional question itu adalah bentuk, atau kalau kalian para santri di sini mengenal tazkiyatun nafs kan, jadi basis pengendalian diri gitu, pengendalian diri dari emosi, pengendalian diri terkait tadi gitu ya, yang pertama kita sampaikan tentang motivasi gitu, dan sebagainya lah. Itu adalah bentuk kecerdasan. Nah lalu ada kecerdasan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu SQ. Apa itu SQ? Spiritual, kecerdasan spiritual gitu ya. Nah ini yang nggak banyak orang itu memiliki ya. Makanya dalam kajian metodologi dakwah, pertama kita harus mengingat kembali apa itu IQ, apa itu EQ, dan apa itu SQ, spiritual, kecerdasan spiritual. Karena tentu yang pertama tadi saya sampaikan tentang fadilah-fadilah penuntut ilmu, itu kan pupuk bagi kecerdasan spiritual, ya kan? Kalau dalam bahasa sederhananya kita mau hitung-hitungan gitu ya. Karena manusia itu memang makhluk yang makhluk yang kapitalistik gitu loh, makhluk yang sifatnya itu ekonomi. Ada untung dia datang, tidak ada untung dia males gitu. Makanya tadi disampaikan fadilah-fadilah penuntut ilmu itu bisa menjadi motivasi bagi kecerdasan spiritual kita gitu. Karena kan tentu kita datang ke majelis ini kan butuh semangat ya Wan, ya, butuh alasan gitu. Entah itu alasan fadilah amal, entah itu alasan sekedar karena kita ingin hanya sebatas formalitas saja gitu, karena kita sedang belajar maka ya kita harus belajar gitu. Tapi tentu ini yang saya maksud, bahwa kita harus meluruskan kembali niat kita. Agar apa? Agar langkah yang kita lakukan itu mendapatkan catatan atau tercatat sebagai pahala dan amal jariah gitu. Bahwa langkah kita ke sini itu bukan semata-mata karena formalitas aja gitu, formalitas karena Siti lagi belajar ya harus masuk jam pelajaran, nggak begitu gitu.
Tapi harus selalu diingat kembali bahwa ada banyak keutamaan ketika kita terduduk di sini. Nah, jadi singkat cerita, kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang biasanya itu jarang tumbuh di dalam kemampuan kognitif manusia. Tapi kalau manusia ini bisa memaksimalkan 3 kemampuan ini, intellectual quotient, emotional quotient, sampai dengan spiritual quotient, maka mudah-mudahan akan tumbuh kecerdasan yang hakiki. Kita bisa memahami kehidupan dan berkehidupan di alam dunia ini, di mana apa yang kita lakukan hari ini kan tidak semata-mata untuk hari ini juga kan, tapi untuk mempersiapkan tadi bekal pulang kita. Tapi singkat cerita, obrolan kemarin itu berujung pada tantangan zaman yang dihadapi oleh generasi hari ini ya, yang tantangan itu semakin bertumbuh, semakin banyak, semakin multiple perspektif. Nah, dalam kajian kita, teman-teman harus memahami bahwa satu masalah yang kita hadapi itu tidak bisa diukur berdasarkan satu sudut pandang atau satu perspektif. Makanya di sini kita belajar untuk apa? Belajar untuk memahami multiple itu berarti lebih dari satu ya, satu pemahaman. Kita belajar tentang metodologi dakwah. Itu berarti kita itu harus memahami dulu ya rumah kita sendiri. Apa rumah kita? Ya tentu Islam sebagai agama yang kita yakini bersama. Di dalam Islam sendiri itu ada yang namanya konsep eksoteris atau esoteris. Ada perspektif insider dan perspektif outsider. Ini kan tentu kajian yang yang multiple perspektif yang saya bilang tadi. Kita memahami Islam, bagaimana Islam dipandang oleh kaum muslimin dan bagaimana Islam dipandang oleh kaum non-muslim. Itu kita harus tahu sebelum kita belajar lebih jauh tentang metodologi ya. Contoh sangat sederhana di Islam. Tentu terdapat berbagai perbedaan-perbedaan ya. Baik perbedaan cara pandang sampai dengan perbedaan tafsir ya. Contoh paling nyata kan mazhab ya. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Itu kan bukti nyata bahwa dalam satu tafsir, entah itu tafsir Al-Quran, tafsir hadis, tafsir fikih, tafsir muamalah, itu kan berbeda-beda. Itu baru dari mazhab fikih ya, yang 4 tadi itu, 4 imam yang kita tahu bersama gitu. Nah ini yang dimaksud dengan paradigma insider. Bagaimana internal, bagaimana Islam dipahami secara internal, itu dulu. Selain itu, di Indonesia kita tahu bahwa kaum muslimin ini memiliki organisasi-organisasi yang cukup besar ya, terutama di ranah politik. Bukan di ranah politik saja sih, tapi di ranah gerakan sosial keagamaan. Contoh, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis. Bahkan di Nahdlatul Ulama juga kan itu berbeda-beda lagi kan. Ada yang tarekat Naksabandiyah, ada yang tarekat Qadiriyah, ada yang tarekat Syadziliyah, ada yang tarekat Tijaniyah. Itu berbeda-beda. Amalannya bisa berbeda, cara pandangnya bisa berbeda. Nah masalahnya
perbedaan itu kadang dianggap sebagai ajang untuk permusuhan. Sementara ayat Al-Quran sendiri menyampaikan bahwa kita ini diciptakan berbeda-beda untuk apa? Untuk apa nih, Sa? Untuk saling mengenal satu sama lain. Kan gitu kan ayat Al-Qurannya kan? Kita ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Agar apa? Bukan agar berkelahi, bukan agar berperang. Memang produk kognitif kita itu memang sudah didesain seperti itu, akan berbeda produk kognitifnya gitu. Dalam kajian kepribadian ada orang introvert, ada orang extrovert. Ada orang intuitif, ada orang perceiving, ada orang thinking, ada orang intuitif. Bahkan dalam produk pemikiran pun sama, ada yang skeptis, ada yang apatis, ada yang rasional, ada yang empiris. Banyak sekali lah. Nah itu kan jadi masalah yang harus kita pahami. Apalagi sebelum kita terjun di medan dakwah. Pertama kita harus memahami dulu perspektif insider tadi. Itu baru perspektif insider, belum perspektif outsider. Apa itu perspektif outsider? Kita memahami Islam dari perspektif orang yang non-muslim. Gimana orang non-muslim itu memandang Islam? Kita lihat di belahan lain sana di luar Indonesia. Kan ada istilah Islamofobi, ya kan? Islamofobia. Itu kan perspektif outsider berarti kan, memandang Islam bahwa Islam itu dianggap sebagai agama yang keras, agama yang terorisme, agama yang, dan ini banyak penelitian ilmiah yang mendukung hal tersebut bahwa contohnya saya pernah membaca jurnal Scopus, ya, jurnal internasional yang memiliki indeks reputasi terbaik di kelas jurnal internasional atau jurnal ilmiah. Itu ada profesor di Jerman, di kampus di Jerman meneliti tentang pemberitaan Islam selama dari tahun 2014 sampai 2019. Dan itu dibuktikan oleh penelitian tersebut bahwa dalam pemberitaan media massa di Jerman bahwa kecenderungannya, ya, karena saya kalau harus based on angka kuantitatif itu saya lupa sih ya. Tapi intinya sederhananya bahwa di penelitian itu media di Jerman banyak memberitakan Islam itu ya identik dengan kekerasan. Konflik di Suriah, konflik di, kalau sekarang apa ya, Yaman mungkin kan. Kalau sekarang kan ada yang gerakan-gerakan yang sedang banyak diberitakan di media internasional itu Houthi, Iran, apalagi perang yang terjadi di Israel dan maksudnya di Palestina dan Israel. Apalagi dulu zaman-zamannya perang di Suriah. Itu yang diteliti oleh profesor di Jerman. Maka disebutkan di sana bahwa berita tentang Islam itu semuanya itu cenderung mengarah kepada konflik. Makanya wajar di Eropa itu terjadi yang namanya Islamofobia, ketakutan orang-orang outsider tadi terhadap Islam. Nah ini yang harus teman-teman pun pahami, bagaimana Islam ini dipahami baik oleh kalangannya sendiri ataupun tadi kalangan di luar non-muslim. Segitu aja dulu, jangan banyak-banyak ya. Karena ini pun pada akhirnya akan mengantarkan kalian untuk memahami pertama dimensi sosiologi, dimensi antropologi, dimensi politik, dimensi sosial, dimensi budaya. Ini kita belum sampai pada sejarah loh ya. Nanti ada lagi hal yang harus perlu teman-teman pahami mulai dari sejarah. Walaupun kemarin kita waktu di Talaga Bodas kita udah sedikit membicarakan tentang sejarah ya, bagaimana Islam itu berkembang.
yang dimana kita punya era kejayaan itu dulu di Baitul Hikmah kan. Kalau kalian lihat lagi kajian kita sebelumnya, di Baitul Hikmah itu dulu ilmu pengetahuan itu didominasi oleh kaum muslimin, gitu kan, menggantikan gereja-gereja di barat, sampai pada akhirnya lahirlah cendekiawan-cendekiawan muslim itu. Nah ini hanya sentilan aja ya. Kemudian yang selanjutnya bahwa itu tadi, teman-teman untuk memahami satu masalah, satu fenomena itu nggak bisa dilihat dari satu pendekatan pada akhirnya. Maka kalian tuh harus banyak belajar pada akhirnya gitu kan. Biar kita itu membekali diri untuk memahami sebelum kita terjun di medan dakwah. Memahami dulu bagaimana perspektif sejarah, perspektif filsafat ilmu, perspektif insider, perspektif outsider, perspektif sosiologi, antropologi, sosial, budaya, politik. Atau kalau perlu lagi juga kita memahami perbandingan agama, agar kita memahami perspektif outsider itu bagaimana, gitu kan. Karena tantangan zaman hari ini terus berkembang, terus tumbuh. Itu yang kemarin saya dan anak-anak itu sedikit mengobrol, bercerita gitu. Tantangan hari ini itu berkembang sekali gitu. Dimana kalau kita mau bisa menghadapi tantangan yang semakin berkembang hari ini, tidak cukup dengan kemampuan intelektual saja, tidak cukup dengan kemampuan pengendalian diri berbasis emotional question tadi, tapi kita juga harus membekali dengan spiritual question. Karena nggak akan maksimal pada akhirnya kalau hanya kecerdasan kita itu didominasi oleh intelektual saja, berbasis kemampuan kita berpikir logika, berpikir rasional, atau kemampuan kita dalam tazkiyatun nafs tadi, pengendalian diri, itu nggak cukup. Karena pada akhirnya, nah ini menarik nih, kemarin itu sampai kami itu berbicara tentang filsafat moralitas. Jadi kemarin itu berbicara panjang lebar wan. Karena pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu menarik ya. Saya trigger itu mulai dari filsafat pertama, kontingensi, kausalitas. Filsafat kontingensi, kausalitas, filsafat ilmu, bagaimana ilmu itu bersifat verifikatif, induktif, deduktif, ya. Bagaimana paradigma empiris, bagaimana paradigma rasional,